Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Tani Sekawan. Kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang berkaitan dengan tanaman cabai. Jadi yang kita bahas sore hari ini adalah bagaimana kita menyikapi, menanggulangi, dan mengidentifikasi penyakit keriting pada tanaman cabai. Jadi ketika cabai keriting itu kita tidak bisa langsung menyimpulkan harus disemprot hama, harus disemprot jamur, harus disemprot yang lain-lain. Tapi kita harus mengetahui dulu apa penyebab dari tanaman cabai kita tuh keriting. Jadi ada garis besar, ada dua penyebab cabai kita itu keriting. Yang pertama memang dia penyakit bawaan, yang kedua dia karena hama. Jadi dua ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Jadi jangan kita langsung menyimpulkan keriting langsung kita semprot dengan obat pembunuh hama atau obat yang aktif ataupun dengan cara pemberian nutrisi yang tidak bisa. Kalau kita salah menanggulangi bisa jadi kita rugi karena kita beli obat mahal-mahal tapi tidak ada manfaatnya, atau mungkin hal yang lain, kemungkinan tanaman kita akan menjadi rusak karena salah penanganan. Jadi sebelum kita menanggulangi atau mengobati masalah keriting pada tanaman cabai, kita harus mengetahui dulu. Yang pertama yang kita akan sampaikan itu tanaman cabai yang dia keriting karena penyakit bawaan. Jadi cabai itu keriting tidak hanya karena terserang hama, kutu kebul ataupun trip ataupun lalat daun ataupun yang lainnya, tapi juga bisa jadi karena penyakit bawaan. Jadi contohnya seperti ini. Ini tanaman cabai kita. Ini keritingnya yang atas ini luar biasa. Ini keriting banget ya. Ini yang bawah dia daunnya masih bagus, tapi lama kelamaan dia juga keriting kalau tidak segera kita obati. Jadi untuk mengetahui tanaman cabai kita itu keriting atau enggak, kita lihat di sini. Rekan-rekan nanti bisa perhatikan di daun-daun yang keriting, di situ terdapat sengatan hama apa tidak, di situ ada bekas hama atau tidak, di situ gosong atau enggak. Nah, itu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kalau cabai yang kita bahas di sini ini bukan karena penyakit bawaan, memang karena hama. Banyak di sini kutu kebul, belum terlalu banyak, tapi ini udah memang teridentifikasi terkena kutu kebul. Jadi pengobatannya kita harus dengan semprot hama ataupun semprot jamur yang lainnya. Tapi ketika seumpama ini cabai ini dia bukan karena hama ataupun karena hal yang lainnya, jadi cabai ini bisa keriting karena penyakit bawaan. Yang dimaksud dengan penyakit bawaan yaitu bibit atau induk dari tanaman cabai yang kita tanam ini bisa jadi dulunya sudah pernah terkena keriting. Jadi ketika terkena keriting, dia penyakitnya udah masuk di tanaman cabai, kemudian tanaman cabai udah tua, kemudian ditanam, disemai, jadi tumbuh. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalau dia penyakit bawaan tidak bisa kita semprot dengan hama, nggak bakal sembuh. Salah satu caranya itu dengan menggunakan ZPT, kemudian penggunaan pemberian nutrisi. Kalau mungkin rekan-rekan yang baru menanam cabai mungkin bingung apa itu ZPT. ZPT itu zat pengatur tumbuh. Kalau merek rekan-rekan bisa pilih banyak di toko-toko obat, itu ZPT untuk penggunaan penyembuhan keriting dari penyakit bawaan di sini. Tapi ingat, dalam penggunaan ZPT di sini
kita harus bijak, harus sesuai dengan kondisi. Ketika tanaman cabai ini dia sudah normal, maka penggunaan ZPT harus dihentikan. Tidak boleh kita ngedur ZPT terus dengan tujuan supaya nanti buahnya lebat, supaya nanti tanaman subur, nggak bisa. Ketika dia sudah bagus, ZPT harus dihentikan, karena kalau kita lanjutkan bisa merusak tanaman cabai. Selain ZPT, kita juga harus memberikan nutrisi, ya, nutrisi untuk tanaman supaya tanamannya itu sehat, tanamannya itu kuat dari penyakit, tanamannya itu bebas dari yang namanya virus, karena dia kuat, banyak nutrisinya tuh. Jadi penggunaan ZPT, penggunaan nutrisi itu sangat cocok untuk mengobati penyakit keriting untuk cabai yang disebabkan oleh penyakit bawaan dari induk cabai sebelumnya tuh. Jadi kita tidak bisa menggunakan semprot hama regen ataupun yang lainnya, nggak bisa, nggak bakalan bisa, dan nggak bakalan sembuh tuh. Kemudian penyebab keriting selanjutnya selain penyakit bawaan yaitu hama tuh, bisa kutu kebul, trip, atau mungkin lalat buah. Lalat buah itu sebenarnya tidak lalat buah itu sebenarnya tidak berbahaya, yang berbahaya itu larvanya. Jadi ketika lalat buah itu dia bertelur, larva, tumbuh larva, nanti larva itulah nanti yang akan menghabiskan daun-daun cabai yang ada di batang tersebut. Jadi kalau dia sudah terkena hama, udah pasti harus kita semprot dengan obat yang dapat membunuh hama itu ya. Kemudian di sisi lain, sebenarnya tidak hanya dari penyakit bawaan atau penyakit dari genetik ya, bukan hanya dari hama juga, jadi dari sinar matahari pun juga berpengaruh. Jadi ketika tanaman itu dia sulit terkena sinar matahari, khususnya matahari pagi, dia juga bisa terkena keriting. Ini kan kita nanamnya itu di bawah bangunan ya. Jadi ketika dia di pagi hari, dia tidak terkena sinar matahari pagi, bisa menjadi dia mengkerut juga sih. Nah, mengkerut seperti itu tuh. Maka usahakan ketika akan mau nanam tanaman cabai, jangan sampai ada tanaman yang berteduh atau mungkin tidak terkena sinar matahari secara langsung tuh. Nah, ini sebenarnya udah bagus, memang terkena beberapa penyakit sehingga banyak tanaman kita yang keriting tuh ya. Kalau untuk tanda-tandanya banyak. Kalau untuk tanda-tandanya dia tanaman cabai terkena penyakit bawaan atau penyakit genetik, dia berubah menjadi kuning. Kalau ini kan masih berwarna hijau ya, dia kuning total. Kalau dia kuning total, dia kuning total, kemudian tanda-tanda yang lainnya dia keluar tunas baru, dia sudah keriting. Nah, ini udah otomatis ini udah penyakit bawaan ya. Ini jadi ketika kita perhatikan tanaman cabai ini terserang dua penyakit. Yang pertama dia penyakit bawaan, kemudian yang kedua terkena hama juga. Di sini juga ada ini hama-hama kutu kebul ya. Kemudian juga teridentifikasi terkena penyakit bawaan juga. Ini harus dipakai harus diobati menggunakan ZPT, kemudian pemberian nutrisi. Kalau hal yang lainnya, tanda-tanda terkena kutu kebul atau mungkin kena trip atau mungkin terkena tonggos atau tonga ya, nggak tahu juga itu namanya. Nih contohnya bisa seperti ini, dia batangnya itu mengkerut ya, ya. Jadi kalau kutu kebul ini dia tidak memakan sisi batang seperti ini, nggak memakan, tapi dia tiba-tiba mengkerut batangnya itu, mengkerut seperti ini, kemudian agak menguning. Tapi ketika dia terkena tonggo atau mungkin hewan yang lainnya, dia sisi daunnya dia mengkerut kemudian rusak. Hampir mirip seperti ini ya, hampir mirip seperti ini.
Jadi dia samping sisi-sisinya dia rusak, kemudian mengkerut ya. Tapi kalau hanya sekedar kutu kebul tuh hanya apa namanya ya, hanya mengkerut tapi sisinya dia tidak rusak. Seperti ini contohnya. Nah, tapi sebenarnya hama yang paling berbahaya itu kutu kebul, karena kutu kebul yang membawa virus untuk tanaman cabai kita. Kalau untuk trip ataupun hama yang lain, ulat lalat buah itu enggak apa namanya, enggak begitu berbahaya, tapi tetap mengganggu tanaman. Sehingga yang sangat berbahaya itu kutu kebul. Jadi ketika sudah ada teridentifikasi dia terkena kutu kebul, harus segera dilakukan apa namanya pengobatan. Banyak di toko-toko obat untuk pengobatan hama. Silahkan rekan-rekan memilih obat mana yang rekan-rekan apa namanya ya, pas rasakan itu pasti langsung mati ya, silahkan digunakan. Kami tidak bisa merekomendasikan obat-obatan, kita hanya bisa memberikan ini terkena hama harus disebut dengan obat pembunuh hama, kemudian ini terkena penyakit bawaan maka harus diberi nutrisi atau CPT. Nah, itu tadi apa namanya sedikit pengetahuan, berbagi pengalaman tentang cabai yang keriting. Jadi kita jangan langsung ambil kesimpulan keriting harus disemprot, keriting harus enggak, tapi harus dipelajari dulu kenapa atau apa sebabnya dari keritingnya tanaman cabai yang kita tanam. Tadi sedikit apa namanya pengetahuan, berbagi pengetahuan, sedikit pengalaman, semoga bermanfaat. Selalu sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.